Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ada acara dari Tempo.co yaitu Bincang Green Economy 2023 dengan tema kesiapan Indonesia beralih ke green energy dalam transformasi green economy. Perjalanan kali ini aku naik KRL, lanjut naik Gojek, dan pulangnya aku baru naik busway. Lokasi acaranya ada di Art Hotel di Jalan Gatot Subroto. Ini aku sudah sampai dan lagi mau nunggu lift. Kebetulan acaranya di lantai 3 ya guys. Di sini ya guys, untuk tempat registrasi buku tamu. Setelah itu, aku langsung masuk ke ruangan Tiara 2. Nunggu nih guys, karena para pembicaranya ada yang belum datang. Kebanyakan pembicaranya dari pihak kementerian loh. Nah, di sini tuh aku kagum banget setelah mendengarkan semua informasi yang penting banget. Nah, kalian gak sabar kan? Yuk ikutin acaranya. Acara pada hari ini. Dan izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu para tamu undangan. Yang terhormat Bapak Novi Rianto selaku Sekjen Kementerian Perhubungan yang bergabung bersama dengan kami secara daring, selamat datang. Dan juga Bapak Febrio Kacaribu selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bergabung secara daring juga. Dan telah hadir bersama dengan kita Dr. Insinyur Ego Syahrial selaku Staf Khusus Menteri SDM bidang strategi percepatan penerapan energi transisi dan pengembangan infrastruktur energi. Selamat datang Dr. Dan juga bersama dengan kami mungkin sedang dalam perjalanan ada Bapak Pahala Mansuri selaku Wakil Menteri BUMN Republik Indonesia. Dan hadir juga bersama dengan kita yaitu Dr. Frans Teguh selaku Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bergabung bersama dengan kita secara daring dan juga hadir bersama dengan kita Ibu Kamia Handayani selaku Executive Vice President Transisi Energi Keberlanjutan PT PLN. Selamat datang Ibu. Dan bergabung bersama dengan kita juga ada Ibu Dian Asmahani selaku Direktur Marketing Wuling Indonesia. Bergabung bersama dengan kita juga, tak lupa sedang naik ke atas Bapak Arif Zulkifli selaku Direktur PT Tempo Inti Media yang akan hadir juga membuka acara pada hari ini. Dan berikutnya kita juga kehadiran Mozaika Hendartis dari Yayasan Kehati. Selamat datang. Juga ada Bapak Sabto Nugroho. Semua, saya mewakili Mas Arif Zulkifli yang sedang dalam perjalanan Bandung menuju Jakarta. Karena selain sebagai direktur utama, Mas Azul panggilan sayangnya Mas Azul ya, Arif Zulkifli itu juga adalah anggota Dewan Pers yang baru saja menyelesaikan kegiatan di Bandung. Dan Mas Azul meminta maaf karena mungkin nanti sedikit terlambat. Pertama-tama ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir pada diskusi yang penting ini ya. Ini satu diskusi yang memang relevan dan juga cocok dengan momentum sekarang gitu. Ketika hampir semua pihak, semua orang yang peduli pada bumi gitu ya,
berbicara tentang ekonomi hijau, ekonomi yang lebih memperhatikan sustainability, memperhatikan keberlangsungan lingkungan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan inovasi. Seperti kita ketahui, kita baru saja menyelesaikan satu hajatan yang besar dan banyak pihak menilainya sebagai sebuah kesuksesan gitu ya, ketika negara menyelenggarakan konferensi G20 di Bali beberapa minggu yang lalu. Ini kan juga relevan dengan topik yang kita bicarakan pada sore hari ini. Beberapa saat sebelumnya ini ada Bu Kamila juga hadir di konferensi perubahan iklim ya di Mesir. Itu juga membicarakan bagaimana kita bersama-sama berusaha di setiap lini itu untuk memperhatikan kelestarian alam. Jadi kita tidak semata-mata menjalankan ekonomi layaknya mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan kos yang serendah-rendahnya. Kalau dulu kan paham kita seperti itu ya. Kita sekarang harus memperhatikan juga hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi itu semua juga tidak hanya berkaitan dengan untung dan rugi, tapi juga berkaitan dengan value perusahaan. Jadi ketika perusahaan sudah berhasil menjalankan kegiatan ekonomi yang dianggap ramah lingkungan, begitu maka value perusahaan itu menjadi meningkat, sehingga semua kegiatan diarahkan agar ramah lingkungan. Dan karena itu kami di Tempo juga tidak lepas kepada perhatian dalam soal itu. Kami juga sedang menyiapkan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan misalnya carbon trading gitu ya, termasuk menyiapkan paper, menyiapkan buku putih, menyiapkan panduan-panduan yang saya yakin belum semua elemen di negara kita. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Hari ini format paparannya akan sedikit berbeda dari format-format seminar biasanya. Kami akan mengundang ada 6 panelis ke atas panggung satu persatu. Masing-masing akan menyampaikan sudut pandangnya dari lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang beliau wakili mengenai topik yang akan kita bahas pada sore hari ini. Kesiapan peralihan Indonesia menuju energi hijau dalam konteks transformasi ekonomi hijau. Jadi kurang lebih setiap panelis akan diberikan waktu 15 menit sampai 20 menit. Nanti saya akan ingatkan waktunya. Tujuan utama dari paparan kita terutama adalah memberikan informasi mengenai kesiapan Indonesia menyambut era ekonomi hijau. Kita tentu paham urgensi dari transformasi ekonomi hijau. Kita tahu ada kesepakatan Paris sampai 2030 seluruh dunia, seluruh warga bumi ini harus bersama-sama menahan laju pemanasan global hingga di bawah 1,5 derajat Celcius dibandingkan dengan era industri, pra-industri 1800-an. Dan kayaknya sih target itu makin lama makin akan sulit dicapai. Tetapi harapan masih harus dipelihara, dan kita di satu sisi membutuhkan sokongan finansial yang luar biasa besar. Kementerian Keuangan menyebut kurang lebih butuh 4.000 triliun untuk menurunkan emisi karbon kita sampai 29% sebelum 2030. Namun ada juga kabar baik, kemarin di G20 kita semua mendengar ada beberapa komitmen dari negara-negara maju, dari G7 ada Just Energy Transition Partnership kurang lebih 300 triliun yang akan diberikan secara bertahap dalam bentuk hibah dan pinjaman bagi proses peralihan atau transisi energi hijau di Indonesia. Dan beberapa kabar baik itu tentunya akan kita dengarkan juga secara prakteknya seperti apa dari para panelis yang hadir pada siang hari ini. Ada 3 panelis yang akan berbicara secara langsung, kemudian ada 3 panelis yang berbicara secara online, kemudian kita akan sambung dengan diskusi singkat. Tanpa berpanjang waktu, berpanjang kata, saya akan panggil panelis pertama, Bapak Dr. Insinyur Ego Sahrial, MSc, Staf Khusus Menteri ESDM, Bidang Strategi Percepatan Penerapan Energi Transisi dan Pengembangan Industri.
Yang terhormat perwakilan dari Kementerian Keuangan, Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, yang terhormat CEO Tempo Media Group, Direktur Tempo.com, Bapak Ibu, seluruh narasumber, para hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayatnya kita pada siang hari ini dapat berkumpul dalam acara one-on-one discussion Green Economy 2023. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri SDM yang tidak dapat hadir secara langsung karena adanya pekerjaan yang tidak dapat beliau tinggalkan. Beliau menugaskan kami untuk mewakili Bapak Menteri menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada media digital Tempo yang menyelenggarakan, menginisiasi acara yang saya anggap cukup penting ini, karena memang tren kita ke depan, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi Bapak moderator sampaikan, kita menuju green economy ke depan. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya mengulang biar nanti paparannya berurutan. Dampak perubahan iklim tadi Pak moderator sudah menyampaikan, semua kita sudah rasakan bahwa perubahan iklim, terjadinya beberapa habitat kita yang hilang, terendamnya pulau-pulau, ini merupakan dampak daripada perubahan iklim. Singkatnya Bapak Ibu sekalian, suatu lembaga saintifik dunia yang namanya IPCC tadi sudah menyampaikan, ini kalau kita tidak bisa tahan sampai kelebihan 1,5 derajat Celcius, ini dampaknya akan sangat besar. Kita sebagai negara kepulauan, di mana 65% penduduk kita secara total 272 juta, 60%-nya tinggal di daerah pesisir. Nah, Bapak Ibu sekalian, dampak perubahan iklim yang sudah kami catat ini yang hasil catatan kita berdasarkan data Bapak Ibu sekalian, tahun 2018 hingga tahun 1981 hingga tahun 2018, kita ini Indonesia mengalami kenaikan suhu sekitar 0,03 derajat Celcius Bapak Ibu sekalian per tahunnya. Nah, itu dibarengi dengan peningkatan permukaan air laut sekitar 0,8 sampai 1,2 cm per tahun. Mungkin gambaran konkretnya kalau kita ke utara Jakarta, jadi beberapa area-area yang di Jakarta Utara itu sudah di bawah permukaan laut. Itu konkretnya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, Indonesia terkait dengan green economy ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya izinkan menyampaikan definisi dulu. Green energy, ya. Tadi green energy adalah sebenarnya green energy itu ditujukan untuk biofuel, ya. Tapi secara general, apapun di luar energi fosil yang sifatnya bersih, sustain, kita kategorikan sebagai green energy. Memang ke depan selain kita punya biofuel, angin, matahari, geothermal, gelombang laut, kita kategorikan sebagai green energy. Jadi kita arahnya ke situ. Nah, terus yang kita maksud dengan green economy adalah kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan tentunya kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh dua hal, yaitu pembatasan sumber daya alam. Ya. Dalam hal ini pembatasan penggunaan energi fosil. Dan kedua adalah rendah karbon. Jadi intinya itu aja Bapak Ibu sekalian. Nah, pada kesempatan ini kami dari Kementerian SDM akan menyampaikan kesiapan maupun langkah-langkah yang sudah kami lakukan terkait dengan kita masuk ke green energy maupun ke green economy.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kita menyikapi Paris Agreement 2015, kita telah mengajukan yang namanya National Determined Contribution, artinya komitmen kita, komitmen negara untuk menurunkan emisi. Sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, sampai tahun 2021 lalu, kita komit untuk menurunkan 29% emisi CO2. Namun dengan perkembangan COP27, G20, kita lebih komit lagi Bapak Ibu sekalian. Yang 29 menjadi 32% yang kita sebut sebagai Enhanced National Determined Contribution. Itu komitmen kita Bapak Ibu sekalian terkait dengan adanya Paris Agreement. Nah, secara singkat Bapak Ibu sekalian, 32% di tahun 2030 komitmen kita. Kalau kita bicara dari sisi volume, dari sisi Bapak Wahyu, yang saya hormati Pak Budi Setiarso, teman-teman Tempo Media Group, kemudian juga para penyelenggara dan narasumber yang hadir baik online maupun online. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mohon maaf karena Bapak Menteri Perhubungan yang sedianya hadir tidak dapat hadir saat ini sedang flight Pak. Jadi kami Sekjen Kementerian Perhubungan untuk diperkenankan untuk mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan yang berbahagia ini. Izin kami share screen langsung kepada materi. Langsung halaman 2. Untuk menghadapi tantangan perubahan iklim secara global, UNFCCC sebagai organisasi dan platform diskusi pemerintahan dunia menyepakati untuk menahan laju pemanasan rata-rata suhu global tidak melebihi batas aman 1,5 derajat Celcius. Indonesia berkomitmen untuk mencapai penurunan emisi 29% pada tahun 2030, kemudian tahun 2060 untuk menjadi negara yang dengan net zero CO2 atau CO2 emission sebagai diatur pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Sektor transportasi di Indonesia saat ini menyumbang. Saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Dirut PLN, Bapak Darmawan Prasojo, karena berhalangan untuk hadir secara langsung pada kesempatan yang baik ini. Dan mohon izin saya mewakili beliau menyampaikan seperti yang disampaikan pada TOR ya, kisi-kisi yang diharapkan disampaikan pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati Bapak Arief Zulkifli, Direktur Tempo Media Group, Bapak Wamen BUMN mungkin yang masih dalam perjalanan, Kepala BKF Bapak Febrio Pacaribu, Bapak Sekjen Kementerian Perhubungan Bapak Novirianto, Staf Khusus MSDM Bidang Strategi Percepatan Penerapan Transisi Energi Bapak Dr. Ego Sahrial, Direktur Marketing Wuling Indonesia Ibu Dian, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mungkin yang nanti akan menyampaikan secara online Bapak Dr. Frans Teguh, dan tentu Bapak Ibu sekalian yang hadir baik secara langsung di sini maupun yang join melalui channel online. Mungkin boleh dibantu untuk tayangannya. Baik, tadi sebenarnya kalau kami dari PLN sebenarnya menjalankan apa yang memang sudah menjadi roadmap yang disampaikan oleh Pak Ego tadi ya, dari KSDM. Kalau KSDM melihatnya secara keseluruhan sektor energi, jadi bukan hanya melihat dari power sector, dan hal ini mungkin power sector pemain utamanya PLN ya, tetapi juga dari sektor transportasi, sektor industri yang memang berhubungan dengan energi. Dan izinkan kami mungkin share tentang strategi menuju net zero emissions dari PLN sendiri. Next slide. Jadi pada COP26 waktu itu juga kami bertemu juga dengan Pak Ego ya, waktu di sana dengan Bapak Menteri.
kami PLN telah menyampaikan komitmen untuk mencapai net zero emission di 2060, yang dimana hal ini tentu sejalan dengan yang telah dikomitmenkan juga oleh pemerintah Indonesia. Dalam sebenarnya tadi sudah banyak disampaikan juga di paparan-paparan sebelumnya, bagaimana perubahan iklim ini memang berdampak terhadap kehidupan kita. Jadi untuk PLN sebenarnya inisiatif untuk mencapai net zero emissions ini bukan semata-mata karena didorong oleh adanya polisi internasional ataupun adanya polisi di Indonesia sendiri bahwa harus mencapai net zero emission, tetapi memang karena kami sendiri sudah merasakan dampak dari perubahan iklim. Jadi mungkin yang tadi banyak dibahas sebelumnya, bagaimana cuaca ekstrim sering terjadi, itu kami rasakan juga. Jadi ketika terjadi kekeringan yang cukup parah akibat cuaca yang iklim yang berubah, itu juga mempengaruhi ketersediaan PLTA kami gitu ya, pembangkit listrik tenaga air pada musim-musim yang terlalu kering. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Kamia. Jadi ada beberapa kata kunci yang tadi sudah disampaikan, terutama tadi yang menarik di bagian akhir, ekosistem mobil listrik. Ini tentu akan sejalan dengan roadmap Pak Ego tadi yang dijelaskan di Kementerian SDM untuk meningkatkan demand ya. Demand dari sisi demand agar lebih banyak lagi penggunaan listrik untuk kendaraan. Ada 15 partner yang sudah bergabung di ekosistem itu, sudah ada beberapa yang tadi disebut termasuk Grab, Wuling, dan beberapa merek lain. Yang juga menarik adalah pemensiunan PLTU batubara. Nah, itu juga isu yang sangat sering dibahas beberapa waktu terakhir. Bagaimana PLN melakukan sesuatu. Narasumber yang saya hormati di sini ada Pak Novi, Pak Pedro dari Badan Kebijakan Fiskal, Pak Novi dari Sekjen Kementerian Perhubungan, Pak Ego Sadisar, staf khusus SDM, Pak Pahala, Wakil Menteri BUMN, dan juga tadi Ibu Kamia dari PLN, dan juga rekan-rekan semua yang tadi dalam forum sore hari ini. Selamat atas inisiatif tim Tempo, dan kami ingin share beberapa poin yang terkait dengan komitmen kami di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka transformasi ke green economy untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya, next slide. Saya akan singkat saja. Tentu tema ini selaras atau seirama dengan tren kita menuju ke sustainable tourism, jadi quality and sustainable tourism. Dan ini data-data statistik sudah menunjukkan hampir sebagian besar 80%, 70, sekitar 70-80% itu preferensi minat tren untuk perjalanan yang lebih sustainable, yang lebih green, itu sudah menjadi sebuah kebutuhan. Dan ini tentu dalam seluruh rangkaian customer journey ya, demand perspektif dan juga supply, memang konsekuensinya bisnis model kita, destinasi-destinasi kita memang harus siap dan harus ke arah sana. Ya, next slide. Lanjut, Bapak Ibu, ya next. Ini juga menjadi satu komitmen kita dengan Glasgow Declaration, di mana climate action ini benar-benar hadir dan harus kita wujudkan, dan kita lakukan kerja-kerja yang sifat regeneratif ya, decarbonization dalam seluruh penata. Dan semoga ini bisa bermanfaat, dan sekali lagi kita akan menuju kepada pariwisata yang lebih berkualitas, lebih berkelanjutan, dan lebih responsibel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Frans Teguh, staf ahli Menteri Pariwisata. Saya pikir dari semua paparan wakil pemerintah tadi, Kementerian Perhubungan, Kementerian SDM, dari PLN, dari Kementerian Pariwisata tadi, narasi besarnya sama semua. Jadi yang menarik adalah semua sudah punya roadmap, semua sudah punya, kalau di bahasa startup digital, objective key result, per fase apa indikator yang harus dicapai. Jadi ini menunjukkan bahwa dari sisi rencana setidaknya kita sudah sangat siap.
Nah, kita beruntung ada Pak Pahala Mansuri yang akan membingkai paparan-paparan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih dan juga selamat kepada Tempo Group yang sudah mengorganisir supaya kita bisa mendiskusikan mengenai Green Economy Indonesia 2023. Dan saya juga secara khusus terima kasih nih Pak Azul dan juga Mas Tom ini, bahwa kita di sini dikumpulkan untuk bisa berdiskusi dan membahas mengenai green economy. Setahun lalu kebetulan saya pada waktu itu kita belum tahu, pada waktu itu di Kementerian BUMN belum banyak melakukan inisiatif mengenai green economy gitu. Tapi memang pada waktu itu kita melihat bahwa tantangannya Indonesia ini apa sih, khususnya di BUMN. Kita lihat sebetulnya tantangan kita ke depannya kan ada 3, yaitu yang pertama adalah mengenai ketahanan pangan, kedua adalah ketahanan di bidang industri kesehatan. Kenapa pangan? Karena Indonesia masih mengimpor, contohnya misalnya saat ini kurang lebih 4,1 juta ton gula per tahun. Setahun kita juga mengimpor 1,5 juta ekor sapi di Indonesia. Indonesia punya 280 juta mulut yang harus diberikan makan. Jadi ketahanan pangan pasti menjadi salah satu tantangan. Tetapi yang nggak kalah pentingnya juga adalah sebetulnya ketahanan energi. Nah, salah satu yang memang menjadi tantangan dari ketahanan energi lebih berat lagi adalah mengenai tahun 2021 sampai dengan tahun 2030. Estimasinya adalah bahwa kapasitas energi di Indonesia itu harus ditingkatkan sebanyak 2 kali lipat kurang lebih, ya Pak Ego ya, 2 kali lipat meningkat. Karena apa? Pertama, jumlah manusia meningkat. Kedua, konsumsi energi akan meningkat juga. Jadi kalau misalnya saat ini kan rule of thumb-nya konsumsi energi itu setiap tahun diperkirakan akan meningkat antara 1,2 sampai dengan 1,5 kali daripada pertumbuhan ekonomi kita. Jadi kalau ekonomi itu misalnya tumbuh 5,5% kan, Indonesia kan kalau mau mencapai bahwa kita menjadi top 5 ekonomi kan harus tumbuh setiap tahun itu 5,5%. Kalau ekonomi kita tumbuh 5,5%, artinya ya energi kita setiap tahun harus tumbuh antara 7 sampai dengan 8%. Kalau dikumulatifkan selama 10 tahun berarti double. Nah, yang namanya motor listrik itu saat ini itu bisa ada kurang lebih 40 nama. Di Cina ada kurang lebih 100 nama yang memproduksi. Artinya apa? Industri motor listrik ini berbeda sekali dengan industri mobil ataupun motor berbahan bakar minyak. Kenapa? Karena memungkinkan pemain-pemain dan negara-negara yang selama ini tidak memiliki kemampuan untuk bisa memproduksi, kita bisa kompetitif. Indonesia bisa menjadi negara yang memang memproduksi sendiri motor listriknya, kita yakin. Kita yakini satu hari dan gak lama-lama lah, mungkin dalam waktu 5 sampai dengan 6 tahun Indonesia mungkin bisa memiliki TKDN motor listrik di atas 80%. Kita optimis. Sekarang pun gesit sudah 47%. Kalau satu waktu 5 tahun lagi kan baterainya kita produksi sendiri. Karena kan end to end tadi kan baterainya udah diproduksi di kita. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mansuri, Wakil Menteri BUMN. Optimis sekali. Jadi jangan hanya melihat transisi ekonomi hijau sebagai challenge, tapi harus dilihat sebagai opportunity. 2.200 triliun worth of green economy yang peluang yang bisa diraih jika kita bisa manage, bisa mengelola peluang ini dengan baik. Tadi di ujung Pak Pahala menyebut tentang beberapa rencana insentif yang akan terjadi tahun depan. Jadi saya pikir itu juga kabar gembira yang ditunggu oleh publik. Dan kebetulan kita di sini juga ada Ibu Dian Asmahani, Direktur Marketing Wuling Indonesia. Saya ingin mengundang Bu Dian untuk bicara sedikit
tentang bagaimana cerita Wuling mengantisipasi berbagai rencana yang tadi sudah dipaparkan oleh berbagai kementerian. Sampai nanti di ujung kita buat yang belum pernah merasakan mobil listrik akan ada tren global di Indonesia, di luar juga semuanya mengarah ke mobil listrik, dan alhamdulillah atau puji Tuhan responnya di Indonesia ini cukup baik. Kalau kita lihat sebenarnya perkembangan mobil listrik di Indonesia dari 2021 ke 2022 itu sebenarnya udah meningkat berapa ratus persen ya, karena sebenarnya untuk Wuling sendiri sampai November itu kita sudah deliver hampir 6.000 mobil listrik di Indonesia, dan itu hanya dalam kurun waktu 4 bulan dari Agustus, September, Oktober, November. Dan ini tidak lepas juga sebenarnya dari dukungan pemerintah yang ngasih banyak hal keringanan, termasuk tadi insentif, sosialisasi dari pemerintah juga, termasuk kita juga kerjasama dengan PLN dalam pemenuhan atau peningkatan kapasitas listrik di rumah pelanggan. Nah, hal-hal kayak gitu yang sebenarnya meningkat. Selesai juga nih acaranya dan waktunya untuk makan bersama. Ini ngantri ya guys. Setelah makan, aku nyempetin sholat maghrib. Kebetulan ada musolahnya nih. Nah, habis sholat, aku langsung turun. Di lokasi ini aku lihat langsung. Wah, ada mobil listrik loh guys. Bagus ya. Makasih buat kalian yang udah nonton. Tunggu video-video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.